Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi pada hari ini dalam rangka membangun motivasi untuk meraih kesuksesan dan prestasi dalam ajang kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Aceh dan tingkat nasional tahun 2023. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam ya. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru pendamping siswa peserta KSM Provinsi Aceh. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan seluruh adik-adik siswa, siswi madrasah maupun sekolah yang insya Allah akan menjadi duta-duta KSM Kabupaten Kota di tingkat provinsi, dan kita berharap semuanya akan meraih kesuksesan dan hasil yang terbaik di tingkat provinsi dan di tingkat nasional nantinya. Baik, adik-adik semuanya, hari ini kita akan berdiskusi tentang pola pikir berkembang menuju gerbang kesuksesan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Putra Aprullah, SEAK MSI CAGR. Saya guru ekonomi di MAN 1 Banda Aceh. Ini adalah email dan nomor HP saya. Ini adalah profil saya. Kenapa saya menampilkan profil ini? Untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, dan saya tahu siswa-siswi sekalian adalah duta-duta terbaik Provinsi Aceh, calon-calon teknokrat, calon cendikiawan-cendikiawan Muslim di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, saya punya sebuah pepatah tentang konsep ya, konsep bagaimana hidup ini, apa yang akan kita capai. Ini saya ambil dari filosof Jalaluddin Rumi. Saya dahulu pintar, saya ingin mengubah dunia. Sekarang saya bijaksana, saya ingin mengubah diri sendiri. Adik-adik sekalian, kita ketahui bahwa manusia Allah anugerahkan potensi yang beraneka ragam. Potensi yang seluruh manusia miliki, termasuk siswa-siswa miliki, itu memiliki potensi untuk membuat manusia bertahan, sukses, dan berkembang. Adik-adik sekalian, banyak dari kita mungkin bertanya, kalau Allah memberikan kepada kita seluruh potensi yang kita miliki, maka kenapa ada orang yang berhasil, ada orang yang kurang berhasil? Ya, adik-adik sekalian, bahwa pola pikir dan penerimaan diri berperan penting untuk kesuksesan seseorang. Kita harus memiliki pola pikir untuk berkembang sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan buat kita. Kita tidak perlu untuk menjadi orang lain, kita harus menjadi diri sendiri. Kita harus memiliki sifat atau karakter untuk menerima seluruh potensi yang Allah berikan dan seluruh kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka di sini, pola pikir berkembang dan penerimaan diri berperan penting untuk kesuksesan seseorang. Bapak, Ibu guru, dan orang tua kita semuanya, kita sangat penting untuk memberikan, untuk mendorong, untuk menggerakkan, dan memberdayakan potensi siswa dan anak kita semuanya. Kita adalah sebagai supporting system bagi mereka, bagaimana mereka untuk mengembangkan pola pikir yang berkembang. Sekarang kita akan melihat ya, kita akan melihat ini saya akan bukakan ya ininya. Oke. Oke.
Baik, adik-adik sekalian, coba perhatikan. Apakah Anda percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang dengan usaha dan latihan yang tepat? Oke, ada satu orang yang menjawab, satu orang saja. Boleh siapa saja. Iya, saya percaya. Oke, kenapa kamu percaya? Ya, sebutkan nama dari madrasah mana? Coba. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari madrasah. Oke. Mengapa Anda percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang dengan usaha dan latihan yang tepat? Ya. Ada yang mau bicara? Silakan. Oke, satu orang. Ya. Baik adik-adik sekalian, benar sekali kita harus sangat percaya bahwa kecerdasan itu bukan dari lahir. Kecerdasan yang berasal dari lahir akan menentukan kesuksesan kita berdasarkan hasil penelitian hanya 20%. Sedangkan 80% itu berkembang berkat usaha dan latihan yang tepat. Adik-adik sekalian, hari ini kalian sudah mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam KSM tingkat nasional, tingkat Provinsi Aceh menuju tingkat nasional. Tentunya kalian sudah berusaha dan latihan dengan yang tepat. Percayalah, apa yang kalian lakukan pada hari ini tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena yang kalian lakukan adalah suatu momentum untuk membuat kalian itu sukses. Mungkin di dalam KSM tingkat nasional, yang terpilih adalah hanya satu orang. Tidak mungkin semuanya akan terpilih mengikuti KSM. Tapi yakinlah, momentum kesuksesan kalian akan datang pada waktu yang tepat. Di sini ada anak fisika. Oke, apa itu momentum dalam fisika? Oke, silakan Noval. Noval mau bicara, silakan. Novarian. Ya, apa itu momentum di dalam fisika? Ya. Oke, tidak ada anak fisika ya di sini ya. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru mungkin yang bergabung di sini ya, guru fisika ya. Ya, jadi momentum ya, ketika momentum itu adalah kita pelajari bahwa momentum itu tergantung dari percepatan dan usaha yang dilakukan. Maka cepat atau lambat momentum atau kesuksesan itu akan hadir buat kita. Maka adik-adik harus tetap semangat dalam belajar. Oke. Sekarang kita akan melihat yang selanjutnya, bagaimana Anda merespon ketika Anda atau siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Ya. Adik-adik sekalian, kira-kira dari jawaban ini siapa satu orang yang mau menjawab? Tidak ada yang mau menjawab? Oke. Baik adik-adik sekalian, bahwa kita harus melihat bahwa kesulitan dalam belajar itu adalah sebuah peluang untuk mengajarkan strategi baru dan memberikan dukungan. Artinya apa adik-adik sekalian? Bahwa ketika kita mengalami kesulitan dalam belajar, maka kita akan menemukan bagaimana cara untuk kita bisa. Maka orang-orang yang mengalami kesulitan dalam belajar, maka orang-orang tersebut itu akan memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru. Kita bisa melihat apakah Thomas Alva Edison yang kita kenal menemukan bola listrik hanya dari satu kali percobaan? Tentu saja tidak, adik-adik sekalian. Dia melakukan sampai 1000 kegagalan percobaan, maka dia akan menemukan strategi-strategi yang baru. Kemudian, bagaimana Anda merencanakan pembelajaran? Jadi, ketika Anda dalam kelas, bagaimana Anda menyediakan pembelajaran? Tentunya, di dalam kelas perlu adanya sebuah tantangan. Jadi ketika kita memberikan tantangan kepada siswa siswa untuk melihat tingkat kemampuan mereka, maka tantangan dalam belajar itu sangat penting. Oke. Kemudian kita ingin melihat apakah kita memberikan kepada pembimbing terutama di sini apakah memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi siswa juga di dalam belajar, kita perlu memberikan umpan balik. Artinya kita bersama teman, dalam satu tim, bersama teman, kita saling menguji dan memberikan. Kamu tadi menjelaskan kurang jelas. Kamu tadi menjawab
sangat bagus, kamu sangat teliti dan sebagainya. Itu adalah sebuah umpan balik. Adik-adik sekalian, kita tidak perlu takut untuk menanyakan kepada orang lain apa yang kita kerjakan. Misalnya adik-adik membuat sebuah praktikum misalnya, ataupun membuat sebuah tulisan. Tidak ada salahnya adik-adik untuk bertanya kepada teman, kamu coba baca hasil karya saya. Bagaimana menurut pendapat kamu? Oh, dia bilang kamu terlalu banyak kata-kata dan misalnya. Oh, kamu ini kayaknya kurang bisa dipahami. Kita perlu meminta orang lain untuk memberikan umpan balik terhadap hasil karya kita. Kemudian kita melihat bagaimana kegagalan. Ya, jadi tentunya kita banyak dari kita ketika kita gagal dalam belajar, maka kita akan merasa drop, kita akan merasa patah hati, kita nggak semangat kalau kita gagal misalnya. Misalnya ketika nanti gagal di dalam KSM, adik-adik harus yakin bahwa kegagalan itu adalah sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kalau mungkin tahun ini kita gagal di dalam KSM, insya Allah tahun depan. Kalau nggak tahun depan, mungkin pada event-event yang lain di dalam kompetisi Olimpiade dan bidang-bidang yang lain kita ikuti, dan yakinlah bahwa kita akan meraih kesuksesan pada waktunya. Kemudian kita melihat lagi apakah kita mencari kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Ya, tentu adik-adik sekalian harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Ya, secara aktif. Melalui apa? Hari ini adik-adik sudah bergabung dalam program pelatihan online. Adik-adik harus banyak membaca, harus mencari sumber-sumber daya yang lain untuk meningkatkan diri. Artinya apa adik-adik? Kita harus terus berkembang. Kita harus terus mencari ilmu. Baik, kalau seandainya tadi dari jawaban adik-adik kebanyakannya adalah poinnya 5, berarti 30, berarti adik-adik memiliki pemikiran yang berkembang. Dan pemikiran yang berkembang adalah pemikiran yang di mana orang berpikir bagaimana mengembangkan pola pikir yang dia miliki. Bagaimana dia terus tumbuh, bagaimana dia terus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Saya mengatakan bahwa misalnya kita tidak menggunakan pada pola orang lain atau pada standar orang lain. Yang kita gunakanlah standar diri kita sendiri. Misalnya kemarin kita mendapatkan nilai 10. Hari ini kita mendapatkan nilai 30. Kita naik nilai 20. Orang lain, dia nilainya kemarin adalah 95. Sekarang naiknya 100. Kita memiliki potensi misalnya 50. Sedangkan orang lain memiliki potensi 200. Tetapi ketika kita maksimal pada nilai 50, misalnya kita maksimal, adik-adik yakinlah bahwa nilai kita lebih besar, value dalam diri kita lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang hanya dia memiliki kapasitas 200, tapi usahanya sampai 100, maka nilai kita lebih tinggi, walaupun kita mendapatkan nilai 50. Sedangkan orang lain nilainya 100. Kenapa? Karena kita, kapasitas kita, potensi kita adalah sudah maksimal. Maka adik-adik sekalian, sangat penting bagi kita untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Adik-adik, sekarang kita menyimak video. Oke, baik ya. Oke. Begitu nyata, santero Indonesia bahkan di mata dunia. Sosok dari Ariani, peserta American Got Talent yang mendapatkan Golden Buzzer dengan suara indahnya. Iya, masih teringat lantunan American terlihat Putri sukses menciptakan panggung AGT beberapa waktu lalu. Tapi di balik penampilannya yang luar biasa unik, ada kedua orang tua putri, yakni Ismail Purnianto dan Reni Alfiandi. Iya, kedua orang tua putri sejak usia dini sudah menyadari apa yang dimiliki sang putri. Alhasil, sebagai orang tua, dukungan penuh diberikan demi manusia yang luar biasa. Mulai dari keluarga studi pendidikannya, lalu difasilitasi belajar agama musik hingga mendampingi putri mengikuti audisi di Los Angeles, Amerika Serikat. Bahkan saya menampilkan karirnya dan bagi sang anak. Lalu seperti apa program putri yang kini mulai tampaknya jenjang dari show lebih tinggi?
Adik-adik sekalian, dari video tadi, kira-kira apa yang adik-adik temukan dari seorang Putri Aryani ini? Oke, silakan satu orang untuk menjawab. Suaranya kurang Pantang jelas, menyerah Pak. walaupun dengan keterbatasan yang ada. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Oke, jadi Ya Allah, no. Baca kok. oke, Bapak ya, tolong di ini Kak. Hah? Ini. Oke. Oke. Baik Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, benar sekali yang disampaikan oleh adik kita tadi bahwa apa yang dimiliki seorang Putri Aryani adalah dia melakukan yang disebut dengan self-compassion. Self-compassion itu apa? Dia menerima dirinya, kekurangannya dia terima. Tetapi dia tidak pernah memunculkan atau mengekspos kelemahannya. Yang dia munculkan adalah kekuatan dalam diri dia, potensi yang ada dalam diri seorang Putri Aryani. Baik, adik-adik sekalian, kita lihat kembali. Oke. Ini berbicara tentang pola pikir berkembang. Adik-adik sekalian, pola pikir berkembang itu harus dilandasi oleh belajar, aksi, kolaborasi, dan berbagi. Apa maksudnya di sini adik-adik? Maksudnya di sini adalah untuk menjadi seorang yang sukses, untuk mengembangkan pola pikir kita, maka kita itu harus banyak belajar. Belajar tidak hanya dengan membaca, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita belajar dari mendengar, kemudian kita juga bisa melakukan sebuah aksi. Artinya apa yang kita inginkan, kita harapkan, oke, kita berkompetisi, mari kita berkompetisi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri. Orang sukses karena supporting sistemnya yang membuat dia itu sukses. Adik-adik sekalian, jangan takut untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena orang akan menjadi supporting system buat kita. Kemudian adik-adik sekalian, kita juga tidak perlu hanya berguru hanya dengan satu orang guru. Semakin banyak guru, semakin banyak teman, semakin banyak orang suka dengan kita, maka semakin banyak orang yang mendoakan kita untuk kita itu sukses. Tentunya adik-adik sekalian, ketika kita sudah memperoleh ilmu yang kita dapatkan, kita sudah memperoleh cita-cita yang kita dapatkan, janganlah lupa kita untuk berbagi kepada orang lain. Berbagi ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena dengan berbagi, maka value kehidupan kita akan meningkat, adik-adik sekalian. Sekarang adik-adik sekalian, kita mendengar apa yang diungkapkan oleh Putri Aryani ini. Terus kalau misalnya kita udah passion nih, kita udah nyaman apa yang kita lakuin. Kalau dalam mood apapun, dalam kondisi apapun, kita tuh enjoy, kita tuh happy, istilahnya mood-moodnya kita banget ya. Passion kita. Oke, adik-adik sekalian, kita melihat ya apa yang dimiliki, apa yang dikatakan oleh Putri Aryani tadi. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Yang kedua, kalau udah gitu melakukan apa yang kamu say, what you like, do what you love. Karena kalau kita melakukan sesuatu secara terpaksa, itu rasanya tuh nggak enak banget. Kita pasti effortnya gede banget gitu. Yang ketiga adalah kita jadi bersyukur. Kita insecure, terus kerjanya insecure kalau kita mau bersyukur. Oke, adik-adik sekalian, ada satu orang yang mau tanggapi apa yang menjadi kekuatan dari seorang Putri Aryani ini. Satu orang, siapa aja boleh? Ya. Silakan, Rama ya, siapa? Ada yang mau? Apa yang dimiliki oleh seorang Putri Aryani? Ya. Ya, kita tahu bahwa di sini Putri Aryani mengatakan bahwa kita harus bisa mengubah insecure. Ya. Insecure itu perasaan tidak nyaman kita dengan kekurangan yang kita miliki, dengan kita bersyukur dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik sekalian, terus berusaha, terus membuat diri menjadi nyaman, menjadi aman, ya, dengan cara bersyukur. Kita harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur kepada Allah
atas potensi yang Allah berikan buat kita. Oke, adik-adik sekalian. Oke. Kita melihat bagaimana kita mengembangkan sebuah pola pikir dalam hidup kita. Yang pertama adalah dengan kita sering berlatih, ya. Jadi sering berlatih, ya. Di sini ada dua. Yang pertama pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Bagaimana kita ingin mengembangkan pola pikir kita? Yang pertama adalah berlatih. Kemudian memiliki tantangan dalam hidup kita. Usaha, masukan, dan kegagalan. Itu adalah sebuah pola pikir yang berkembang. Jadi kita jangan pernah takut untuk gagal. Yang perlu takut adalah yang perlu kita lakukan adalah berusaha, kita berlatih dan mencoba. Ini penting sekali buat kita. Sedangkan orang-orang yang berpikir kaku, dia itu menganggap bahwa kemampuan itu berasal dari sejak lahir. Saya memang tidak bisa karena memang saya bukan keturunan orang pintar, bukan keturunan orang cerdas, ya. Kemudian kita harus takut dengan tantangan. Jadi kita berusaha hidup kita aman-aman saja. Kemudian kita tidak berusaha, yang penting bagi kita hasil. Yang penting kita hasilnya dapat nilai 100, aman, walaupun kita mencontek misalnya. Kemudian kita menganggap kalau orang mengkritik kita, orang memberikan masukan kepada kita, itu adalah sebuah kebencian dan serangan dari orang itu terhadap kita. Tapi kalau kita berkembang, maka kita menganggap masukan itulah kesempatan kita untuk memperbaiki diri lebih baik. Dan kita selalu menganggap kesalahan, kegagalan yang kita peroleh adalah karena kesalahan orang lain. Oh, kenapa kamu gagal? Karena guru saya tidak mengajarkan saya tentang ilmu itu. Karena kita menyalahkan orang tua saya tidak memberikan les. Itu tidak. Jadi kegagalan itu bukan artinya kita tidak boleh menyalahkan kepada orang lain. Tetapi kita harus menganggap bahwa kegagalan itu adalah sebagai momentum buat kita untuk berusaha lebih keras. Adik-adik sekalian, apa yang harus dilakukan sebagai siswa untuk memiliki pola pikir berkembang? Yang pertama adalah kalian menggali potensi dan kemampuan kalian sendiri. Kalian yang paling tahu potensi adalah diri kalian sendiri, gali dan kembangkan. Kemudian yang kedua adalah menjadi pembicara dan pendengar yang aktif. Adik-adik sekalian, sampaikan apa yang potensi yang kalian miliki. Dan kalian menjadi pendengar yang baik. Artinya pendengar yang baik adalah kalian selalu mendengar masukan-masukan dari orang lain untuk mengembangkan potensi kalian. Kita tidak boleh ego di dalam hidup kita. Artinya apa, adik-adik sekalian? Kita tidak mau mendengarkan orang lain ketika kita sudah memiliki potensi. Kita menganggap bahwa potensi kita akan berkembang dengan sendirinya. Dengan menjadi pendengar yang baik, menjadi pembicara yang baik, kita berbagi. Misalnya saya hari ini berbagi dengan kalian, itulah sebuah upaya untuk menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Sebentar lagi saya akan mendengarkan dari kalian apa yang kalian sampaikan. Kemudian apa manfaat seseorang memiliki pola pikir berkembang? Manfaatnya adalah dengan pola pikir berkembang, kita akan bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan perkembangan pada diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan bahwa kesuksesan adalah karena diri kita sendiri dan kegagalan adalah karena orang lain. Tidak. Tetapi kita berpikir bahwa kesuksesan dan kegagalan karena pola pikir kita untuk sukses dan untuk gagal, dan kita ketika sukses kita karena dukungan dari semua orang, semua supporting system kita, tetapi ketika terjadi kegagalan, itu adalah sebuah momentum bagi kita untuk terus berkembang dan belajar. Adik-adik sekalian, hanya ini sedikit pengantar dari saya tentang bagaimana pola pikir yang berkembang yang bisa kita kembangkan. Kita masih punya waktu, silakan adik-adik mau kita diskusi, ya lebih nyaman, lebih enak, ya dipersilakan. Silakan adik-adik semuanya, ini sudah di unmute. Silakan yang mau bertanya, silakan. Kita di sini berdiskusi adik-adik. Yang paling penting buat kalian adalah bagaimana memiliki pola pikir yang berkembang. Kita tidak berbicara tentang hasil KSN. Ya. Baik, dipersilakan. Ya. Oke, tidak ada. Silakan dipersilakan siapa yang mau bertanya. Dipersilakan. Ya. Ini kita ada sekitar 80 orang.
Tidak ada yang bertanya satupun? Ya, oke, saya melihat ini ada dari ini bagus sekali, ada dari Riverdo, ya. Keep trying because that determine your success. Oke, Riverdo ya. Riverdo ada di sini, tolong dijelaskan ini bahasa Inggris, mungkin kita mau tahu apa makna yang terdalam dari sebuah kata-kata ini. Ya, Riverdo, dipersilakan. Oke, tidak ada? Pak, saya ingin bertanya. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Sebutkan nama dan asal sekolahnya ya. Saya Anissa Maulianda dari MAN 3 Aceh Utara. Oke. Ya, gimana, Adik? Bagaimana cara mengetahui bakat yang ada dalam diri kita, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Adik-adik sekalian, bagaimana mengetahui bakat yang ada dalam diri kita? Yang pertama, kita adik-adik semuanya, kita harus memiliki dulu, kita mengenal diri kita dulu. Ya, jadi kita mengenal diri kita. Bagaimana cara kita mengenal diri kita? Kita bisa mengenal diri kita adalah dari ketertarikan kita. Misalnya adik-adik sekalian, kita tertarik memasak misalnya. Berarti kita memiliki potensi di bidang memasak. Oke, kemudian satu lagi adalah dengan cara kita melihat profesi idaman. Ya, profesi idaman, misalnya ada kalian senang sekali melihat orang pakai baju putih misalnya. Baju putih, misalnya dokter, perawat, kalian senang sekali melihatnya. Maka adik-adik sekalian, ketika Anda sudah memiliki, misalnya melihat sebuah kalian ketertarikan seperti itu, berarti kalian memiliki potensi untuk menjadi seorang, misalnya menjadi seorang dokter atau seorang perawat di bidang kesehatan. Kalian misalnya senang sekali membersihkan darah, misalnya itu adalah sebuah potensi buat kita. Kemudian, misalnya saya nanya di sini, misalnya kita melihat dari kita ada tiga ya, ada tiga karakter. Yang pertama misalnya kita senang berolahraga, senang bersenam, olahraga, gerak, jalan, semuanya kita senang. Berarti kita memiliki karakter sebagai kinestetik. Kinestetik itu artinya gerak. Atau kita senang sekali menonton drama Korea misalnya, nonton film segala macam nonton, berarti kita memiliki sebagai karakter yang disebut dengan visual. Kemudian ketika kita senang mendengar musik, mendengar murotal, berarti kita ada karakter namanya audio. Adik-adik sekalian, potensi yang kita miliki, yang kita ketahui adalah diri kita sendiri. Jadi kita melihat misalnya, oh saya senang sekali dengan pelajaran biologi, saya senang sekali. Berarti kita memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya. Seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, tentunya yang pertama adalah kita harus melihat diri kita dulu, kita senangnya apa gitu. Jadi potensi diri itu adalah berdasarkan yang kita minati atau yang kita senangi. Ya. Oke, luar biasa sekali ya pertanyaannya ya dari Anissa Maulianda ya. Oke, saya tanya nih sama Anissa sekarang. Anissa senang lihat siapa? Profesi idaman Anissa apa? Senang sekali lihat. Semuanya sama apa Pak? Bukan, misalnya guru ya, senang lihat guru misalnya. Atau senang lihat misalnya dokter, atau senang lihat polisi atau tentara ya. Dimas Octavian ya, gimana Dimas dari MAN 1 Aceh Tengah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Gimana Aceh Tengah sekarang? Dingin, panas? Sejuk, Pak. Sejuk, Pak. Sejuk, oke ya. Insya Allah nanti kita kunjung ke Aceh Tengah. Ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi adik-adik sekalian. Ini saya kepingin sekali kalian banyak bertanya ya. Ini adalah momentum buat kita untuk bertemu. Ya, Anissa ke SM bidang apa? Fisika, Pak. Fisika, oke. Oke, Anissa bidang fisika. Udah belajar tentang teori momentum, Anissa? Sudah, Pak. Oke, momentum itu apa, Anissa? Ya. Momentum itu massa kali percepatan.
Masa kali percepatan. Bagus sekali. Jadi begitu juga dalam kecepatan, Pak. hidup. Hah? Masa kali kecepatan. Masa kali kecepatan. Ya itu. Jadi momentum sukses itu adalah potensi. Masa itu adalah potensi dalam diri kita. Kecepatan itu adalah sebuah proses. Jadi bagaimana potensi yang kita miliki, kita proseskan, kita usahakan, kita jalani sehingga kita bisa menjadi sukses. Ya, jadi adik-adik sekalian, kita nggak perlu mengikuti KSM ini bukan berarti kita harus jadi juara satu, tidak. Tetapi belajar KSM ini adalah untuk mendapatkan momentum buat kita, untuk meningkatkan potensi diri kita. Sedangkan kesuksesan di KSM itu adalah juga ada faktor yang lain, yaitu faktor rezeki yang Allah berikan buat kita. Oke, adik-adik, ada lagi? Silakan yang bertanya. Ya. Apa saja boleh ya? Yang menjadi kira-kira selama ini menjadi apa ya? Menjadi belenggu dalam diri kalian. Seperti kalian, aduh saya tidak nyaman, saya tidak merasa bahagia dalam belajar atau apa. Baik, adik-adik sekalian, ada lagi? Dipersilakan. Ya. Pak, Ya, gimana silakan. kalau bakat sama minat kita nggak Oke, didukung Habib, sama tolong keluarga? buka ini sebentar ya. Buka ini biar saya kenal wajah anak-anak hebat madrasah nih. Ya. Habib, tolong buka kameranya. Oke, oke. Silakan mic-nya dibuka juga, nggak apa-apa. Ya, oke, Habib ya. Pak, gimana kalau minat sama bakat kita tuh nggak didukung sama keluarga? Oke, ini luar biasa sekali ya pertanyaannya. Bagaimana bakat dan minat kita tidak didukung oleh keluarga? Oke, baik, adik-adik sekalian. Yang pertama, kita harus tahu bahwa orang tua kita selalu berpikir yang terbaik buat kita. Tidak ada satu orang pun orang tua yang berpikir jelek buat kita. Tetapi kita juga harus tahu bahwa antara keinginan dan bakat minat kita misalnya, tentunya tidak semuanya sesuai dengan harapan orang tua. Maka apa yang harus kita lakukan adik-adik sekalian? Kita komunikasi dengan orang tua. Misalnya orang tua kepingin kita menjadi seorang dokter, tapi bakat dan minat kita misalnya menjadi seorang guru. Maka kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita tidak memiliki semangat dan bakat untuk menjadi seorang dokter. Sampaikan kepada orang tua. Dan yakinlah adik-adik sekalian, orang tua kita pasti akan mengerti. Karena kenapa? Semua yang dilakukan orang tua adalah yang terbaik buat kita. Tidak ada satupun orang tua ingin menjerumuskan anaknya ke jalur yang tidak baik. Tetapi ketika kita tidak pernah menyampaikan potensi yang dalam diri kita, bakat dan minat yang ada dalam diri kita, maka orang tua mungkin tidak tahu apa yang kita rasakan. Maka di sini penting sekali komunikasi antara siswa, orang tua, dan guru. Dan jika adik-adik sekalian, jika seandainya kalian merasa tidak nyaman untuk menyampaikan bakat dan minat kalian kepada orang tua, maka bisa sampaikan dengan guru. Dan minta bantu guru untuk menyampaikan kepada orang tua kalian. Dengan bantuan guru, insya Allah orang tua juga akan bisa memahami apa yang kalian pikirkan. Baik adik-adik sekalian, ada lagi? Ya, luar biasa sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Sangat berbobot, ya, sangat berkualitas. Ya. Alam Syah dari mana? Alam Syah? Izin bertanya Kak, perkenalkan nama saya Alam Syah dari Man 1 Pasaman Barat. Pasaman Barat di mana? Man 1 Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Waduh, jauh sekali. Ya. Izin bertanya Kak. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah Kak, bagaimana cara mengekspos diri kita agar tidak baperan. Terkadang hati ini sekali-kali ada terasa iba mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut seseorang. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, baperan ya. Adik-adik sekalian, Allah berikan potensi hati di kita. Ya, di potensi hati kita. Jadi setiap kita adalah suatu hal yang normal dalam diri kita ketika kita itu adalah baper. Tapi adik-adik sekalian, yakinlah bahwa kita prinsipnya dua, Dik. Yang pertama, ketika orang lain mengatakan sesuatu yang benar buat kita, maka kita itu harus jadikan pelajaran buat kita untuk memperbaikinya.
Kalau orang lain mengatakan sesuatu buat kita yang jelek, tapi yang jelek yang dia katakan tentang kita adalah sesuatu yang benar, maka ini adalah kesempatan buat kita untuk memperbaiki. Jadi tidak perlu baper. Dan ketika orang lain menyampaikan sesuatu buat kita yang tidak menyenangkan hati, tetapi yang disampaikan adalah tidak benar, maka kita tidak perlu peduli. Karena itu bukan kita. Yang disampaikan itu bukan buat kita. Karena kita tidak merasa memiliki atau melakukan sesuatu yang jelek tersebut. Jadi adik-adik sekalian, hindari perasaan baper. Karena baper itu adalah energi negatif yang akan menghambat kita untuk berpikir, untuk berkembang, untuk maju, dan untuk sukses. Terus berkembang. Ibaratnya kita harus menjadi seperti burung yang terus terbang. Kita tidak perlu peduli dengan kata-kata orang. Kita harus terkadang menjadi tuli untuk hal-hal yang buruk. Tetapi kita harus menjadi pendengar yang baik untuk hal-hal yang baik. Oke. Baik. Luar biasa pertanyaan dari Alam Syah. Ada lagi mungkin dari Rahmat Srianto dari mana? Ya. Silakan Saya Rahmat. Pak dari Madrasah Aliyah Bunga Al-Quran Pak. Oke, di daerah mana? Aceh Singgil Pak. Aceh Singgil. Oke, Rahmat silakan. Bagaimana kita bisa memilih jurusan yang tepat Pak? Tentang jenjang kuliah kita Pak. Oke, baik. Adik-adik sekalian, untuk memilih jurusan yang tepat, yang pertama adalah kita harus mengenal potensi kita. Sekarang saya berikan contoh, misalnya Rahmat dari 3 aktivitas tadi, misalnya olahraga, mendengar musik, nonton film. Apa yang Rahmat suka? Dari 3 itu Pak, Rahmat lebih suka nonton film sih Pak. Nonton film. Oke. Rahmat lebih suka nonton film. Oke, dari semua pelajaran, Rahmat paling suka pelajaran yang mana? Kalau pelajaran Pak dari matematika, biologi, fisika Pak. Tapi kalau Rahmat lebih suka biologi sih Pak. Oke. Oh, berarti Rahmat itu adalah cocok di bidang yang seperti tadi. Dokter, perawat, yang berkaitan dengan kita menganalisis, melihat, memahami. Ya, itu contoh hal yang kecil. Jadi adik-adik sekalian, kalau di sekolah itu ada namanya guru bimbingan konseling. Jadi kalian bisa konsultasi dengan guru bimbingan konseling, karena guru bimbingan konseling itu ada apa ya? Ada instrumen dia untuk mengarahkan kalian untuk pilih jurusan kuliah yang cocok buat kalian. Saya aja untuk hari ini udah saya tahu Rahmat di mana ininya cocoknya. Ya, Rahmat ini saya bilang Rahmat nggak cocok kalau Rahmat kuliah misalnya di jurusan teknik yang banyak banyak hal yang Rahmat nggak misalnya yang banyak geraknya itu nggak terlalu cocok misalnya. Tetapi adik-adik sekalian, bahwa di dalam hidup ini ada 2 konsepnya. Yang pertama adalah terlatih, yang kedua terdidik. Ada orang yang menjadi sukses karena terdidik, dia nggak suka jadi guru, tapi karena dia mengikuti pendidikan guru, dia terdidik untuk menjadi guru, maka dia akan menjadi guru yang baik. Tetapi ada orang yang terlatih, misalnya ada orang yang dari kecil dia udah pinter berolahraga misalnya. Kemudian dia masuk kuliah di jurusan olahraga, dia sukses. Suksesnya itu karena terlatih, dia sudah terlatih. Jadi adik-adik sekalian, kalau di sini kita ada guru bimbingan konseling, maka kita konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Oh, luar biasa sekali ya. Rahmat, KSM apa pilih? Matematika Pak. Matematika. Luar biasa ya. Oke, baik. Ada yang lain ya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Azra Windia Firzana ya. Gimana tuh caranya menghilangkan rasa nggak enakan yang ada pada diri kita sendiri? Misalnya pas lagi sama teman saat belajar itu. Benar ya. Bagaimana kita merasa nggak enakan ya? Itu adalah yang saya bilang tadi. Kita makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita memiliki institusi, kita punya insting untuk berbagi dan nggak enakan dengan orang yang lain. Tetapi adik-adik harus punya sebuah pola pikir yang berkembang. Maksud saya, ketika kita selalu berpikir tidak enak, maka yang enaknya bagaimana? Ya, jadi kita harus memiliki pola pikir yang enakan. Enakan artinya gimana? Enakan artinya bahwa kita harus menekankan kebahagiaan buat kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu yang membuat kita bahagia, lakukan. Kalau sesuatu itu yang membuat kita tidak bahagia, jangan lakukan. Misalnya tadi ada satu orang misalnya minta sedekah. Oke, kalau ada orang minta sedekah, kalau kita kasih membuat kita bahagia, berikan. Tapi kalau kita kasih tapi membuat kita menderita, jangan berikan.
Ya, adik-adik, saya menonton ada satu filosofi ya, saya menonton bahwa ketika seseorang jatuh dan dia minta tolong kepada kita, maka bangunkanlah dia. Tetapi jangan tuntun dia berjalan. Biarkanlah dia berjalan kemana dia melangkah. Kemudian ketika kita jatuh, usahakan bangunlah sendiri. Ketika Anda jatuh dan Anda tidak bisa bangun, mintalah seseorang untuk membangunkan Anda, tetapi jangan biarkan orang lain mengarahkan jalan Anda. Berjalanlah Anda kemana arah jalan yang ingin Anda tuju. Baik, adik-adik sekalian, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ya, luar biasa sekali ya pertanyaannya ya. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, dari Aceh Selatan ya. Ya. Kak, gimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Untuk saya sendiri, saya itu orangnya terlalu berpikir berlebihan. Contohnya, saya sekarang menjabat sebagai wakil ketua OSIM. Dulu pas penyambutan murid baru, kebetulan ketua OSIM berhalang, jadi kata-kata sambutan itu saya yang berikan. Saya itu terlalu overthinking terhadap sesuatu, Kak. Misalnya, gimana kalau pidato saya nggak bagus, gimana reaksi ini, orang ini nggak suka sama saya. Saya itu terlalu overthinking, Kak. Makanya habis itu, saya itu terlalu tidak percaya diri terhadap apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan. Karena saya rasa apapun yang saya lakukan, apa yang saya pakai, itu pandangan orang semua kepada saya, Kak. Jadi saya terlalu overthinking terhadap itu. Dan itu membuat saya stres sendiri, Kak. Baik, adik ya, luar biasa ya, Ainul Mardiah. Jadi perasaan overthinking itu adalah sebuah perasaan yang normal yang ada dalam diri kita. Itu nggak salah, nggak ada yang salah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita kelola perasaan itu. Adik Ainul Mardiah dan teman-teman yang lain, ya, kalian harus berpikir bahwa melakukan yang terbaik. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan potensi kapasitas yang kita lakukan, bismillah. Hasil kita serahkan kepada Allah. Dan yang kita lakukan, kita harus berpikir kita tidak pernah melakukan untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Yang kita lakukan adalah kita untuk membuat diri kita memberikan kepada orang lain. Kita berbuat bukan untuk dinilai orang lain, tetapi kita berbuat adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian tentang ketidakpercayaan diri kita, ya. Percaya diri itu karena kita tidak menerima diri kita. Jadi seperti kata Putri Aryani tadi, kita merasa insecure dengan apa yang kita miliki. Misalnya kadang-kadang kita merasa, oh saya gagap berbicara, sehingga ketika saya berbicara di depan umum jadi aneh. Kamu lihat ada yang artis itu Cendel dia ngomong, ya apa nama itu, yang siapa namanya itulah. Oke, jadi tapi dia sangat percaya diri untuk berbicara. Kenapa? Karena dia menerima kekurangan dia itu. Dia tidak memunculkan kekurangan, tapi apa kelebihan dia. Ainul Mardiah, saya tahu kamu punya keunggulan di bidang kepemimpinan. Saya tidak ragukan itu. Jadi kamu munculkan kepemimpinan. Kamu tunjukkan kamu sosok pengurus OSIM yang baik. Kamu pengurus OSIM yang mengayomi. Wakil ketua OSIM yang mengayomi. Kamu harus di situnya. Jadi jangan kamu memunculkan saya tidak percaya diri, ngomongnya gagap, mungkin seperti itu, nggak ada konsep segala macam. Enggak, munculkan kamu itu adalah seorang pemimpin yang baik. Belajar, berlatih. Oke, kalau kita nggak percaya diri ngomong, berlatih berbicara, berlatih. Ketika kita lama-lama kita berlatih, maka kita akan bisa berbicara dengan sendirinya. Oke ya, semangat Ainul Mardiah, insya Allah. Pokoknya terima keunggulan kita, potensi diri. Jangan munculkan kelemahan diri. Oke, baik. Yang lain ada? Kak, saya izin bertanya, Kak. Boleh, silakan Devita Sari. Nah, tuh. Oke, silakan Devita, dipersilakan. Ya, Devita. Pak. Ya, Vida. Oke, silakan Vida. Kak, izin bertanya, kalau misalnya kita tuh kan, apakah bersaing dalam belajar itu sesuatu yang biasa, Kak? Iya, oke. Baik.
Bersaing dalam belajar adalah sesuatu yang biasa karena fitrah kita manusia. Dari kita sebelum hadir di dunia ini, kita sudah bersaing. Ini ada yang oleh KSM biologi tentunya tahu. Ya, kita dari awal fitrah kehidupan manusia itu sudah bersaing. Sel, ya. Kita tahu bahwa sel ovum itu cuma satu. Sel sperma berjuta. Maka dalam proses proses reproduksi manusia, bagaimana itu adalah sebuah persaingan. Dan siapa itu adalah kita. Kitalah sang pemenangnya. Jadi bersaing dalam belajar itu adalah suatu hal yang lumrah, positif. Artinya apa? Kita bersaing bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kita bersaing adalah untuk meningkatkan potensi diri kita sendiri. Jadi ketika ada orang yang bersaing dengan kita, seandainya kita berhadapan dengan kondisi orang lain itu menjatuhkan kita misalnya dalam belajar, karena dia bersaing dengan kita. Apakah kita harus patah semangat? Enggak. Berarti dia mengakui kita ini lebih hebat daripada dia. Kenapa? Karena dia berusaha menjatuhkan kita. Contoh sebuah pohon, buah di atas pohon. Pohon dilempar ke atas atau kita jatuhkan ke bawah? Oke, Vida? Ya. Dijatuhkan ke atas atau dijatuhkan ke bawah? Ke bawah. Kenapa? Karena buah itu tinggi. Kalau buah itu nggak ada tinggi, kita tinggal petik aja kan. Tapi kalau buah mangga tinggi, maka berusaha dijatuhkan. Jadi ketika ada orang yang misalnya bersaing dengan kita dan berusaha menjatuhkan kita, berarti dia sudah mengakui kita lebih hebat daripada dia. Karena dia ingin menjatuhkan kita. Jadi kita santai saja. Dan adik-adik sekalian, ini saya ingatkan sama kalian, kita boleh bersaing dengan orang lain, tapi kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menjatuhkan orang lain, maka kita lebih rendah daripada dia, sehingga kita menjatuhkan dia. Kita tunjukkan bahwa kita punya karakter, kita punya nilai dalam diri kita yang patut untuk kita banggakan. Ya, baik. Ada lagi adik-adik? Silakan. Ya. Iya Kak, saya mau bertanya Kak. Boleh. Perkenalkan diri dari daerah mana? Ya. Nama saya Suryani MA Darsahib, Aceh Singkil. Aceh Singkil, oke silakan. Kalau kita ambil jurusan mau kuliah Pak, mau jurusan salah kayak mana tuh Pak? Sukses ke kayak mana ya? Oke. Kita di sekolah beda jurusan Pak. Kalau di kuliah ngambil jurusan misalkan Ekonomi. gitu. Ekonomi. Oke. Itu adik. Ya. Sebenarnya bukan beda jurusan tuh. Karena yang pertama waktu SMA kita kan kepinginnya semua jurusan IPA. Kalau nggak jurusan IPA maka kita nggak mau ngambil gitu. Adik-adik sekalian, itu hampir 90% anak IPA itu banyak yang kuliah di jurusan IPS. Kenapa? Karena jiwanya sebenarnya adalah jiwanya sosial. Ya, tetapi karena di waktu SMA gengsi nggak mau masuk jurusan IPS, maka diambillah jurusan IPS waktu kuliah gitu. Artinya adik-adik sekalian, yang paling penting adalah ketika kalian mengambil kuliah adalah di jurusan yang kalian suka. Bukan jurusan yang salah antara SMA atau MA dengan waktu kuliah nanti. Tapi kalian misalnya di SMA jurusan IPA, tetapi waktu kuliah memang kalian sebenarnya mau kuliah di jurusan ekonomi. Ya, maka pilihlah jurusan ekonomi. Nggak ada masalah. Insya Allah kalian akan sukses di situ, akan berhasil. Karena sesuai dengan bakat kalian dan minat kalian. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya. Karena dalam belajar itu ada proses di dalamnya. Kita kan bisa terdidik di dalam